Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini akidah. Kita membaca kitab Taudhih wal Bayan, penjelasan dan keterangan li syajaratil iman, tentang pokok atau pohon iman. Karya Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai di bab yang terakhir, yaitu beliau sebutkan fi fawaidil iman wa thamaratihi, pasal yang ketiga membahas tentang faidah-faidah iman dan buah-buah dari iman. Kata beliau, kam lil imanis sahih, berapa banyak keimanan yang sahih, minal fawaidi was samarati al-ajilati wal ajilati. Berapa banyak bagi iman yang benar dari faidah-faidah dan buah-buah yang bisa dipetik segera maupun yang nanti di akhirat. Artinya betapa banyaknya buah keimanan yang benar atau faidah keimanan yang benar yang bisa dirasakan dan dipetik di dunia ini maupun nanti di akhiratnya. Hanya saja tadi imannya harus benar. Karena kebanyakan keimanan yang menyebar itu tidak benar. Kalau imannya benar, pasti akan banyak memberikan buah-buah dan faedah yang bisa dirasakan di dunia ini maupun di akhirat. Fil qalbi wal badan war roha. Bisa dirasakan di hati, di jiwa, di ruh, maupun badan. Warrohati dan roha. Roha itu enak. Lawannya resah, susah. Wal hayati thayyibati, demikian juga di antara buahnya adalah kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik. Di dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa kam li hadhihi syajarati al-imaniyati, berapa banyaknya pohon iman berapa banyaknya pohon iman ini, minat simaril ayaniati, berapa banyaknya pohon iman ini menghasilkan buah yang matang, artinya siap dikonsumsi. Nah, wal jani ladzi dan rasa yang sangat lezat dirasakan oleh badan maupun hati. Wal akalid daimi, dan bisa dinikmati setiap saat. Wal khairil mustamirri, dan berupa kebaikan-kebaikan yang tiada terputus. Umurun la tuhsa, perkara-perkara yang tidak bisa dihitung.
saking banyaknya buah iman. Wa fawaidu la tustaqsa, dan faidah-faidah juga yang tiada bisa dibatasi. Wa mujmaluha, kesimpulan daripada buah iman, anna khairatid dunya wal akhirah, bahwa kebaikan dunia dan akhirat, wa daf'us syurur, dan terhindarnya dari kejelekan, kulluha, semua itu, min samarati hadhihi syajarah, merupakan buah dari pohon ini. Artinya kita didorong untuk semangat menanam pohon ini. Nah, tidak butuh modal banyak dan lahannya enggak butuh luas, cukup di hati. Wa dzalika anna hadhihi syajarata, hal itu karena pohon ini, idza sabatat, kalau sudah kokoh, wa quwiyat usuluha, dan kuat akar-akarnya, pokoknya. Pokok iman itu adalah rukun iman yang 6 itu. Wa tafarra'at, dan bercabang, furu'uha, furu' itu cabang-cabangnya sudah mulai keluar, ranting-rantingnya keluar. Wa zahat aqsanuha, dan lebat ranting-rantingnya. Wa a'yanat afnanuha, dan mulai keluar bunga-bunga dan buah-buahnya. Adat ala sahibiha, akan kembali kepada penanamnya. Artinya penanamnya bisa langsung memanennya dan merasakan buahnya. Wa ala ghairihi, bahkan bukan hanya pada dirinya sendiri, bisa dirasakan oleh selainnya, selain dirinya. Bikulli khairin ajilin wa ajilin, berupa setiap kebaikan, kebaikan yang segera dan yang akan datang. Wa min a'zami samariha, paling besarnya buah iman adalah al-iktibatu biwilayatillahi al-khasati. Iktibat itu suatu yang paling menyenangkan jiwa. Apa yang paling menyenangkan jiwa? Mendapat kecintaan dari Allah secara khusus. Wilayah itu bisa sering diartikan menjadi wali Allah. Apa buah yang paling tinggi, buah yang paling agung dari buah iman? Menjadi wali Allah. Itu kesimpulannya. Allati hiya a'zamu, yang kewalian dari Allah ini, wali dari Allah itu kecintaan, pertolongan, pembelaan. Hiya a'zamu ma tanafasu fil mutanafisun. Buah yang paling disukai oleh orang-orang yang menyukai. Suatu yang paling mesti harus disukai. Wa ajallu ma hassalahu al-muwaffaqun, dan paling tingginya apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak akan merasakan rasa takut,
di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Walahum yahzanun, mereka juga tidak merasakan sedih. Bedanya kalau khaufun itu perkara yang akan datang karena perkara besar yang akan dihadapi manusia. Azab kubur yang begitu lamanya, siksa kubur, kemudian siksa mahsyar 50.000 tahun, kemudian neraka Allah. Tapi itu bisa hilang bagi orang-orang yang beriman, karena orang beriman akan menjadi wali Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan inna auliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Mereka tidak merasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Sedih itu artinya perkara yang sudah berlalu. Nah. Summa wasafahum biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati wali-wali Allah itu dengan mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Beriman itu mengilmui Al-Qur'an dan Sunnah sampai di hati yang membuahkan amal, itu namanya iman. Wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Ini sifat orang mukmin. Apa? Sifat dari wali Allah. Fa kullu mu'minin taqiyun atau taqiyin, maka setiap mukmin yang bertakwa, fa huwa lillahi waliyun, maka itu mesti wali Allah. Di wali Allah itu kriterianya cuma ini saja. Beriman dan bertakwa. Walaupun tidak bisa terbang, ya, tidak berjalan di air, tidak bisa memecah badannya. Dan itu kata beliau wilayatun khassatun. Ini merupakan wali Allah secara khusus. Karena wali Allah itu ada dua, karena wali itu ada dua, ada wali Allah, wali syaitan. Nah, kalau ini kecintaan Allah, ada kecintaan syaitan. Min samaratiha, di antara buah iman berikutnya, maqalahu Allahu anhum, yaitu apa yang Allah terangkan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Berarti di sini penolongnya ya. Allah itu penolong, pembela atau yang mencintai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan Allah kepada orang-orang yang beriman? Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka, melepaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ai maksudnya yukhrijuhum min dzulumatil kufri. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari gelapnya kekufuran. Jadi kekufuran itu gelap. Kegelapan. Banyak di ayat Allah sebutkan. Nah, orang kafir itu kayak orang hidup dalam kegelapan. Tidak tahu arah. Tidak tahu apa yang di depannya. Nah, sampai kata Allah, dia tidak mampu melihat tangan yang dikeluarkan atau yang ditaruh di depannya. Nah, dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan, dari gelapnya kekafiran ila nuril iman,
menuju cahaya iman. Nah, artinya iman itu merupakan cahaya Allah yang oleh Allah dinyalakan di hati orangnya, orang yang beriman. Bisa dibaca dalam surat An-Nur ayat 35, Allah terangkan secara jelas, rinci, gamblang bagaimana Allah menyalakan hati orang-orang yang beriman. Yang bermakna ini tadi dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju iman, menuju cahaya. Wa min dzulumatil jahli, dan dikeluarkan oleh Allah dari gelapnya kebodohan. Oleh Allah dihadirkan ke majelis ilmu. Maka itu bentuk apa tadi? Pertolongan Allah ya. Karena Allah itu walinya orang beriman. Oleh Allah diapakan? Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Caranya oleh Allah dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, mempelajari ilmu. Min dzulumatil jahli ila nuril ilmi, dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Maka musibah orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu berada dalam kegelapan. Nah, dan itu termasuk penyakit hati, kejahilan itu. Termasuk kegelapan. Wa min dzulumatil ma'asi, juga Allah keluarkan dari gelapnya kemaksiatan ila nuri ta'ati, kepada cahaya ketaatan. Termasuk talabul ilmi, ngaji itu juga ketaatan kepada Allah. Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu. Wa min dzulumatil ghaflati, juga Allah keluarkan dari gelapnya kelalaian. Ila nuril yaqdzati, menuju cahaya kesadaran. Wa dzikri, dan zikir. Zikir itu lawan dari ghaflah. Kapan itu orang dikatakan ghaflah, dikatakan lalai? Ketika seseorang itu menggunakan waktunya bukan di atas ketaatan, bukan di atas kebaikan, itu namanya ghaflah, yang oleh Rasulullah SAW dikatakan maghbun. Maghbun, kata Rasulullah, nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Badan sehat dan kesempatan. Ya bukan berarti diem orangnya. Orangnya ya banyak berbuat. Banyak tingkahnya, banyak perbuatannya, tapi bukan di atas kebaikan. Bukan di atas ketaatan kepada Allah. Bukan di atas takorrub kepada Allah Azza wa Jalla. Itu masuk ghaflah, dan itu kegelapan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ini buah terbesar daripada iman dihadirkan oleh Allah ke majelis ilmu dalam rangka ini. Oleh Allah hendak dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Wa hasilu dzalika, hasil dari itu, annahu yuhrijuhum, Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang itu dikeluarkan oleh Allah min dzulumatis surur, dari gelapnya kejelekan, al-mutanawwi'ati, yang banyak sekali. Kejelekan itu banyak ya, zahir dan batin. Ila ma yarfa'uha, dari gelapnya kejelekan menuju atau untuk diangkat oleh Allah, min anwaril khairi, menuju
cahaya-cahaya kebaikan. Sampai wajahnya bercahaya. Nah, cahaya al-ajilah, al-ajilu wal-ajilu. Cahaya di dunia, wal-ajilu, maupun nanti di akhirat, di alam kubur, menjadi penerang kuburnya. Di mahsyar ada cahaya di wajahnya dan di seluruh badannya, terutama di anggota wudunya. Wa innama hazu hadzal ata'ul jazil, pemberian yang sangat besar ini, yang sangat agung ini, hanya diperoleh biimanihimus sahih, hanya diperoleh dengan keimanan yang benar. Nah, keimanan yang benar. Makanya perlu mempelajari rukun iman itu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tahaqqukihim, dan diterapkan keimanan yang benar itu, hadzal iman bittaqwa, diwujudkan dalam bentuk takwa. Jadi takwanya dengan ruh iman. Salat misalnya, menjalankan perintah gitu ya. Kenapa sholat? Ada ruhnya iman, karena ini perintah dari Allah. Saya jalani dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Saya jalani karena saya takut siksa Allah. Demikian juga ketika meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah ditinggal dengan iman. Tidak berbuat jelek. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah untuk meninggalkan. Dilarang oleh Allah dikerjakan. Saya tinggalkan dalam rangka saya ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah. Dalam rangka saya terselamatkan dari siksa Allah. Nah, fa inna taqwa, karena takwa min tamamil iman. Takwa itu termasuk penyempurna iman atau kesempurnaan iman. Kama taqaddama tahqiquhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Nah, wa min samaratil iman, di antara buah iman, al-fauzu. Al-fauzu artinya kebahagiaan. Biridhoillah, dengan mendapatkan ridho Allah. Wadari karomatihi, dan akan mendapatkan negeri kemuliaan. Yaitu apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, satu dengan lainnya saling mencintai. Namanya kecintaan imaniyah. Ya. Cinta yang didasarkan iman. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai dirinya. Orang yang mencintai dirinya akan selalu perhatian terhadap bagaimana dirinya dalam kebaikan, terhindar dari kejelekan. Nah, demikian ketika orang itu perhatian pada dirinya, tidak berhenti di situ saja, tapi perhatian pada saudaranya. Sampai oleh Rasul tidak dikatakan orang itu beriman. Sampai apa? Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Dari itu maka muslimin, mukminin tidak cuek, membiarkan keluarganya tidak ngaji, nah, membiarkan kenalannya, tetangganya, saudara-saudaranya, temannya.
Orang beriman itu saling mencintai sehingga kata Allah ya'muruna bil ma'ruf. Selalu memerintah dalam kebaikan wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah dan mereka menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulahu dan mereka mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang dirahmati Allah itu diampuni dosa-dosanya yang lalu dan diberi taufik, diberi hidayah kepada jalan yang akan dihadapi. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wa'adallahul mu'minin. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Wal mu'minat dan mu'minat. Dijanjikan apa? Jannatin, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ada 4 sungai di surga ya. Air yang tidak asin, sungai madu, sungai khamar, dan sungai apa lagi? 4 kan ya? Sungai susu. Nah. Dan ajibnya kata Al-Imam Al-Qayyim, sungai surga itu enggak perlu parit kayak gini. Kalau di dunia kan harus ada paritnya untuk jalannya air. Atau kalau masuk dialirkan ke rumah butuh paralon. Di surga itu tidak perlu itu. Dan bisa diarahkan, mau diarahkan kemana saja. Tanpa butuh menggali, tanpa butuh paralon. Nah, bikin penasaran ya, rindu ya. Semoga Allah SWT menakdirkan kita semua masuk surga. Modalnya ini iman, nah, takwa. Kata Allah khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan. Allah juga janjikan rumah-rumah yang thayyibah, yang bagus, fi jannati Aden, di surga Aden. Lebih tinggi dari segala kenikmatan surga berupa makanan, rumah, istana. Lebih tinggi lagi waridwanun. Orangnya itu akan diridhoi oleh Allah. Ini lebih tinggi daripada kenikmatan surga. Atau ini kenikmatan surga yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Ridho Allah. Waridwanun minallah. Ya gitu, untuk mendapatkan ridho Allah dengan iman. Asalkan ilmunya paham sampai di hatinya. Akbaru dzalika waridwanun minallah, akbaru dzalika, dan ridho Allah itu lebih besar lagi daripada tadi istana-istana surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Wal fauzul azim. Kenikmatan terbesar adalah al-fauzul azim, kebahagiaan yang azim. Fanalu, maka mereka mendapati ridho rabbihim, keridoan Allah, wa rahmatihi, dan mendapati rahmat Allah, wal fauzu, dan mendapati kebahagiaan, bihadhil masakini at-thayyibati,
Di surga mereka disiapkan tempat-tempat yang baik. Nah, tanpa bocor, tanpa bangun, langsung oleh Allah disiapkan. Bukan dari batu dan bata, tapi dari emas dan perak. Nah, bi'imanihim hanya bermodalkan iman, bermodalkan sabar mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan, agar masuk di hatinya. Karena belum tentu orang mengerti itu beriman. Belum tentu orang berilmu itu beriman. Alladzi kammalu bihi anfusahum, yang bisa menyempurnakan dengan iman itu jiwanya. Wa kammalu ghairahum, dan juga di samping menyempurnakan dirinya sendiri, iman itu bisa menyempurnakan lainnya. Diajarkan pada saudaranya, muslimin, mukminin. Nah, dan disebut dakwah. Dan dakwah itu termasuk ucapan yang terbaik. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan", siapa yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah. Biqiyamihim bita'atillah, dengan cara melaksanakan, diajak dirinya dan orang lain untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Wal amru bil ma'ruf, mengajak pada yang baik. Wan nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Nah, fastawallau ala ajalil wasail. Maka mereka naik menuju paling tingginya perantara, wa afdalul ghayat, dan paling tingginya tujuan. Jadi amaliyahnya itu sudah tertinggi di majelis ilmu. Makanya kesehariannya, keaktivitasnya itu enggak ada yang tidak bernilai, tidak ada yang sia-sia. Wa dzalika fadlullah, itu hanya diperoleh dengan apa? Karunia Allah. Maka bersyukur kepada Allah ketika kita mampu memanage aktivitas itu dalam rangka iman, dalam rangka takwa. Nah, wa minha, di antara buah iman, annal iman al-kamila, bahwa iman yang sempurna, yamna'u min duhulin nar, bisa mencegah orangnya dari masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka Allah. Karena itu siksa yang sangat dahsyat. Melayang 70 tahun, masuk ke tempat yang gelap, gelapnya penuh gejolak api. Begitu kena api, meleleh wajahnya. Nah, meleleh daging-dagingnya sampai ke seluruh badannya. Disebutkan dalam hadis sampai ke tumitnya meleleh. Begitu habis dagingnya, oleh Allah dikembalikan lagi, begitu seterusnya. Agar merasakan ngerinya, dahsyatnya siksa Allah. Dan sebaiknya memang kita membaca kitab yang menjelaskan tentang sifat neraka, di antaranya kitab Sifat Neraka yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Bisa diterangkan secara rinci sifat-sifat siksa neraka. Giginya ahli neraka itu sebesar Uhud. Nah, nangisnya yang keluar air mata, setelah habis keluar darah. Yang keluar darah sampai menimbulkan parit di pipinya. Karena pipinya sangat besar, sampai kata Rasulullah SAW, kalau parit darah itu
Jadi berisi parit darah karena tangisan penduduk neraka. Itu kalau dilewati perahu itu bisa. Nah, saking ngerinya tangisan penduduk neraka. Kenapa mereka memilih tangisan-tangisan yang seperti itu? Ketika ulama dahulu membangunkan keluarganya, bangun-bangun. Nah, banyak nangis sekarang daripada nanti menangis sampai keluar darah. Nah, sampai darahnya itu menimbulkan parit di pipinya. Dan giginya itu bukan putih. Giginya hitam karena menjadi api, giginya api. Saking terbakar. Dan itu tidak berhenti. Terus selama dia berada di neraka, maka yang bisa mengentas dari neraka hanyalah iman. Wal iman walau qalilan. Iman itu walaupun hanya sekecil zarrah ya. Yamna'u minal khuludi fiha, bisa mencegah orang kekal di neraka. Masih ada harapan masuk surga. Jadi ada orang ada setitik iman belum pernah berbuat baik sama sekali di dunia ini. Nah, fa inna man amana imanan, sesungguhnya barang siapa yang beriman adda bihil wajibat, pasti imannya itu akan mendorong orangnya untuk menjalani kewajiban-kewajiban wa tarkil muharramati, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Fa innahu la yadkhulun nar. Pasti orangnya itu tidak akan masuk neraka. Nah, kama tawatarat bidzalikal ahaditsu as-sahihatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal asli, sebagaimana telah mutawatir masalah ini hadis-hadis yang sahih dari Nabi. Kama tawatara anhu annahu la yukhalladu finnar, bahwa mereka tidak dikekalkan di neraka. Man fi qalbihi syai'un minal iman, yaitu orang yang di hatinya ada sedikit dari iman. Walau yasiron, walau sangat kecil imannya. Betapa pentingnya iman. Nah. Wa min samaratil iman, di antara buah iman berikutnya, annallahu yudafi'u 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang yang beriman. Nah, akan melindungi, akan menjaga orang yang beriman jami'al makarih, dari segala yang tidak disukai. Berarti iman itu memang inti orang untuk sampai kepada kebaikan, berada di dalam kebaikan, terhindar dari kejelekan. Di antaranya ini, Allah akan lindungi dari segala yang tidak enak. Wa yunajjihim, dan Allah akan selamatkan mereka minas syada'idi, dari kegentingan. Nah, bencana-bencana, balak-balak, baik dirinya, keluarganya, hartanya, asalkan orang beriman. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela, melindungi, menjaga, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah,
Ayyudafi'u anhum kulla makruhin, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala yang makruh, yang tidak disukai. Yudafi'u anhum, Allah akan lindungi, Allah akan jaga syarra syayatinil ins, dari kejelekan setan manusia, dijauhkan oleh Allah dari orang-orang jelek. Wasayatinil jin, maupun setan-setan jin. Wa yudafi'u anhum al-a'da, dan Allah akan lindungi dari musuh-musuh. Bahkan wa yudafi'u anhum, bahkan oleh Allah akan dilindungi orang beriman itu al-makarih, oleh segala yang tidak disukai, qabla nuzuliha, sebelum sampai. Nah, sebelum turun. Jadi turunnya makarih itu, perkara-perkara kejelekan itu turunnya bukan kepada orang beriman. Wa yarfa'uha, bahkan kalau sudah nyampe Allah akan mengangkatnya. Au yukhaffifuha, atau oleh Allah diringankan ba'da nuzuliha, kalau sudah terkena kejelekan. Walamma dzakara ta'ala muqi'un fihi Yunus, seperti yang Allah sebutkan apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, bahwa beliau menghadapi berbagai tantangan dakwah, sampai beliau loncat ke laut, karena kalah dalam diundi, karena perahunya harus dikurangi. Wa annahu nada, bahwa beliau berdoa fi dzulumati, dalam kegelapan perut ikan, ya, dengan mengatakan alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dengan mengatakan sesungguhnya saya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, saya ini termasuk orang yang zalim. Dan demikian juga kita-kita ini, sadar maupun tidak, banyak terjatuh pada kezaliman. Qala, maka Allah menjawab doanya ini sebagai pengabulan dari doanya Nabi Yunus untuk dibebaskan, dilepaskan dari kegelapan perut ikan. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Nabi Yunus. Wa najjayna, dan kami selamatkan dia, Nabi Yunus, minal ghammi, dari kegelisahan, keresahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian juga kami yang menyelamatkan orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang beriman, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Idza waqa'u fi sadaidi, apabila mengalami kegentingan, musibah, bencana, kama anjayna Yunus, sebagaimana Allah SWT menyelamatkan Nabi Yunus, Allah berjanji juga akan menyelamatkan orang yang beriman. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, wa da'watu ahi Yunus, doanya Nabi saudaraku Yunus, ma da'a biha makrubun, kata Rasul SAW, tidaklah berdoa dengannya makrubun, setiap orang yang mengalami kesusahan. Nah, jadi kalau orang lagi mengalami susah, oleh Rasul SAW diarahkan, diajarkan agar membaca doanya Nabi Yunus. Kesusahan dunia maupun kesusahan hati. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang itu membaca doanya Nabi Yunus ketika mengalami kesusahan,
illa farrajallahu anhu. Kecuali Allah akan melepaskan, Allah akan membebaskan kurbatahu, kesusahannya. Yaitu membaca apa ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan kalau kita lihat makna doa ini berisi tauhid, akidah yang sahih. Bahkan semua doa kurab, doa makrub, doa kesusahan itu semuanya berisi tauhid. Di hadis lain Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengalami kesusahan, kegundah gulanaan dalam jiwanya, membaca Allahumma bi ismika bikulli ismin samaitalak, ya Allah aku berdasarkan atau dengan semua nama yang kau beri nama dirimu, dan seterusnya, hadisnya agak panjang, itu juga tauhid. Semua doa makrub, doa kesusahan dunia akhirat itu agar manusia kembali kepada Allah. Ingat lagi kepada Allah. Nah. Wa qala ta'ala wa man yattaqillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, ai bil qiyami bil iman. Bertakwa kepada Allah itu melaksanakan keimanan. Walawazimuhu, dan tuntutan iman. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Ai min kulli ma doko, dari segala yang menyempitkan. Alan nas, dialami manusia. Lagi sumpek, hatinya sumpek, hatinya sempit. Nah, bagaimana? Ya keluarnya dengan iman, dengan takwa. Ngaji, datang ke majelis ilmu. Nah, juga firman Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusannya itu mudah. Nah, fal mu'minul muttaqi, maka orang mukmin yang bertakwa, yuyassirullahu amrahu, Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Wa yuyassiruhu lil yusra, dan Allah akan memudahkan kepada kemudahan. Perkara yang mudah-mudah saja. Wa yujannibu al usra, Allah akan jauhkan dari kesusahan, kesulitan. Wa yusahhilu alaihi si'abi, dan Allah akan memudahkan segala yang sulit. Wa yaj'al lahu min kulli hammin farajan, Allah akan menjadikan baginya dari segala kesumpekan, farajan, jalan keluarnya. Wa min kulli daikin, dari segala kesempitan, makhrajan, jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan jalan rizki dari yang dia tidak menduganya. Wa syawahidu hadza katsirun minal kitabi was sunnah. Dalil masalah ini banyak kita dapati di dalam Alkitab dan Sunnah. Nah, insyaallah ini yang kita bahas pagi ini. Semoga Allah SWT mengaruniakan taufik pada kita, keimanan yang sahih, dan menghasilkan buah-buah yang demikian besar, demikian agung manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.